Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Rofi selaku dosen penulisan ilmiah, kemudian teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Nasihun dengan NIM 19021178 yaitu kelas TPPKE untuk mempresentasikan hasil proposal saya dan tema apa yang akan saya ambil pada proposal magang nanti. Proposal di sini yang saya ambil yaitu pattern. Kenapa saya mengambil ini? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, latar belakang saya mengambil ini yaitu mengambil pattern, yaitu sumber daya manusia itu memang sangat mempengaruhi pembangunan industri nasional. Nah, di sini untuk menuju industri maju, sumber daya manusia ini perlu adanya bimbingan maupun kerja langsung di dunia industri. Oleh karena itu, di Politeknik ATK Yogyakarta sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam beberapa bidang teknologi kulit, yaitu berdiri sejak tanggal 1 September 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat nomor 489/TU tanggal 15 Januari 1959. Pada kesempatan kali ini tempat magang yang saya ambil yaitu CV Koku Footwear, di mana CV ini bergerak pada bidang persepatuan, yaitu lebih ke custom seperti sepatu boot, Derby boot, dan Marvin. Baik, spesifik keilmuan yang saya dapat di kampus, kemudian nantinya yang dapat saya aplikasikan pada kegiatan magang nanti, yaitu antara lain pengantar teknologi sepatu, standaris sepatu, teknik pembuatan pola sistem komputer, teknik konstruksi sepatu, teknik dasar pola sepatu atau alas kaki, teknik pengembangan pola sepatu atau alas kaki, teknik grading pola sepatu, teknik sepatu sistem lem, teknik sepatu sistem pita, dan teknik sepatu sistem mokassin. Permasalahannya yaitu di sini aspek magang yang diinikan adalah saya sendiri memilih pattern karena aspek yang diangkat merupakan bagian yang terpenting yang menunjang kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Kemudian pattern juga sebagai dasar dalam perlakuan segala proses produksi untuk pembuatan produk jadi, karena dalam pembuatan pola akan mempengaruhi bentuk, ergonomi, dan estetika produk tersebut. Jadi sebelum kenapa saya mengambil ini tuh saya tambahi karena sebelum produk diproduksi massal harus pattern ini sangat mempengaruhi. Ketika nanti pattern salah, di situ nanti akan banyak sekali membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya dalam pembuatan produk begitu. Dan pastinya saya akan mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di Politeknik ATK Yogyakarta. Kemudian manfaatnya yaitu sesuai dengan aspek magang yang saya inginkan, ada beberapa manfaat, yaitu dapat mengaplikasikan pattern yang sudah dipelajari di kampus, kemudian mengenali pattern di dunia industri, dan mengetahui hasil pattern, dan kemudian hasilnya dapat diaplikasikan atau tidak. Jadi yang saya dapat ilmunya di kampus itu ketika di dunia industri di bidang sepatu itu nanti sesuai enggak sih, sesuai tidak apa yang saya dapatkan ilmunya di kampus begitu dengan adanya kegiatan magang. Tujuan dari magang saya mengambil judul pattern yaitu menerapkan dan mengaplikasikan ilmu teoritis yang telah didapat di bangku kuliah selama 35%
teori dan 65% praktek ke dalam praktek yang sesungguhnya. Kemudian mengetahui dan mempelajari tentang proses pattern sepatu di Civicoco Footwear. Kemudian mengetahui dan mempelajari secara langsung teknis proses pattern sepatu di Civicoco Footwear. Kemudian mengetahui dan mempelajari permasalahan yang ada dalam proses pattern sepatu. Kemudian mengetahui dan mempelajari alat atau tools yang digunakan dalam analisis proses pattern dan mengimplementasikan hasil pembelajaran dan analisis proses pattern sepatu di Civicoco Footwear. Kemudian dalam susunannya yaitu ada tinjauan pustakanya, yaitu landasan hukum. Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan magang adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Perindustrian Nomor 09/IND/PER/10/2012 tentang reposisi pengembangan unit pendidikan dan balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kemudian buku panduan akademik 2013 dan pedoman pelaksanaan tugas akhir program Diploma 3 Politeknik ATK Yogyakarta. Kemudian dasar teori, menurut Basuki 2010 menyatakan sepatu adalah pakaian untuk kaki, sedangkan kaki adalah anggota badan yang hidup dan bergerak dengan bentuk yang asimetris pada struktur dan gerakan. Kemudian menurut Wiryo Diningrat dan Basuki 2007 pola merupakan benda yang berbentuk komponen-komponen yang digunakan sebagai bentuk dalam pemotongan bahan dalam pembuatan produk. Kemudian metode yang saya ambil yaitu metode interview. Metode ini yaitu nanti perbincangan tanya ke operator maupun produksi ataupun HRD, pembimbing TA di kampus maupun pembimbing TA di Civicoco Footwear. Kemudian metode observasi ini saya lakukan penglihatan secara visual, secara mata di tempat Civicoco Footwear. Kemudian ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini sebagai bukti saya nantinya ketika melaksanakan penyusunan TA, jadi nanti ada bukti secara konkret dan bisa dilihat, gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nantinya untuk memperkuat hal itu, saya akan mencari studi literatur atau pustaka di perpustakaan ataupun di internet. Kemudian waktu pelaksanaan magang yaitu waktunya dilakukan pada Februari 2002 sampai April 2002 bertempat di Civicoco Footwear, Perumahan Kota Baru Cibaduyut, Jalan Tanjung, nomor 188, Cangkuang Kulon, Kecamatan Deyuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40239. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata ataupun ada yang mengganjal, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.